Akhirnya dimainin siapa? Agus, dicolok, dimasukin pakai jari telunjuk tangan kanan. Bapak kandung? Iya. Dia Bu, mungkin gak sih ayah kandung nyabut anaknya? Ya mungkin aja. ya tapi kan tetap aja ya, maksudnya hanya binatang yang bisa ke sana. Pada saat BAP dan penyelidikan ditemukan bahwa yang dicolok pakai jari telunjuk tangan kanan itu adalah kejadian yang kedua kali. Hah? Yang pertama kali ditemukan bahwa Yaya digendong, digesek-gesek, posisinya dia digendong. Kalau si Agus itu menggesek-gesek, ya posisinya digendong. Aduh. Bagaimana ceritanya? Coba kamu cerita pelan-pelan ya. Kalau tahu kronologinya atau bagaimana, Bang? Kamu kan nikah? Mm-mm. Pernikahan kamu udah berapa lama? Dari tahun 2014. Oke, berarti sekitar 12 tahun ya? Oke, terus aku dengarnya susah punya anak tuh? Iya, Oke, berapa tahun susah punya anak? 5 tahun. 5 tahun. Akhirnya program bayi tabung. Program bayi tabung di Morula IVF Bandung. Oh, di Morula tapi yang di Bandung? Iya. Oke. Nah, pas kamu nikah kamu kondisinya pernikahan baik-baik aja? Baik-baik aja. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada perselingkuhan? Nggak ada. Nggak ada KDRT? Nggak ada. Oke. Kemudian bagaimana akhirnya sampai bisa anak ini jadi korban, kamu jadi korban, tuh bagaimana ceritanya? Jadi pada saat setelah melahirkan dari program itu berhasil, Bang Den. Satu kali berhasil. Satu kali langsung berhasil? Satu kali langsung berhasil. Terus lahirlah Yaya. Yaya. Hmm. Kemudian pada saat Yaya lahir kan sebelumnya saya bekerja, Ya. berkarir. Dari situ disuruh resign Sama suami? sama suami. Disuruh resign. Tujuan resignnya apa waktu itu? Disuruh di rumah aja ngurus anak gitu. Oh, biar lebih fokus ke anak? Biar fokus ke anak gitu. Oke. Nanti katanya kalau udah 2 tahun baru boleh kerja lagi. Oke. Tapi pas 2020 itu mulai resign, fokus di rumah ngurus anak. Dari situ mulai ada perubahan. Apa nih? Mulai kasar secara verbal. Jadi maki-maki terus ngata-ngatain semua kebun binatang yang awalnya tidak pernah. Terjadi pertama kali gara-gara apa? Yang kamu ingat? Karena Masalah apa? semenjak melahirkan itu kan 6 bulan ya, kurang lebih 6 bulan itu nggak berhubungan badan. Dari situ saya udah mulai curiga. Terus dia udah dari situ mulai kasar gitu. Pemicunya apa menurut kamu? Saya tidak tahu Bang Randy. Jadi kayak maaf Bang Denny. Jadi yang biasanya tuh biasa gitu kan. Jadi kayak lebih kayak emosional aja gitu ketika di rumah. Dia lebih emosional gitu. Iya, Tapi di kamu rumah. nggak tahu pemicunya apa. Karena kan aneh ya, sudah sampai 6 bulan tidak dari masa nifas itu tidak meminta gitu. Dianya nggak meminta. Nggak minta gitu. Oh, Terus tapi kamunya oke-oke aja kalau dia meminta harusnya gitu. iya. Nah dari situ tapi saya kan nggak nemu bukti apa-apa dan kok berubah. Tapi belum kasar fisik belum. Baru verbal. Baru verbal. Terus kemudian. Di 2021 saat anak kurang lebih 1,5 tahun itu Bang Den, saya menemukan itu di handphonenya. Menemukan apa? Foto. Beberapa foto perempuan gitu. Dan perempuan foto apa nih? Bentuknya bagaimana? Kan dia telanjang tuh perempuan atau apa? Ada yang telanjang, ada yang pakai baju seksi kayak gitu. Nah pas saya menemukan itu, dia kan tahu saya mau nyimpan bukti itu kan. Dia mau ngambil bukti itu dari saya ditindih waktu itu. Ditindih terus saya dicekik. Anak saya tuh bangun malam tuh kan, dia nangis jerit-jerit gitu lihat saya benar-benar dicekik. Tahan dulu bentar ya, anaknya keluarin dulu ya. Ini obrolannya agak ini. Ntar baru masuk ya si kecil ya. Ya kesana dulu ya. Iya nanti ke situ ya. Oh sayang maaf. Oh iya. Ya sana dulu ya. Situ dulu nak. Sorry ya, ngobrol takutnya itu. Lanjut. Tapi disaksikan sama Yaya. Hah? Disaksikan ada ya, dan Yaya tuh melihat saya dicekik, ditindih, saya ditindih. Kan dia badannya gede ya Bang. Saya ditindih tuh terus udah susah apa terus kayak saya bilang,
Dede kayak lari gitu ke Pak D, cuman kan suara saya udah nggak jelas, lari minta tolong. Pak D itu rumah sebelah rumah gitu, lari gitu turun gitu, tapi yayanya nangis, Oh lihat saya tuh Yaya nangis, lihat ya? lihat saya setiap di itu dia lihat. Yaya umur berapa berarti? 2 tahun Satu setengah? setengah. 1,5 Iya saat kan, itu? 2019 2020 September itu 1 Iya, tahun, tapi itu kalau umur Juni segitu dia belum bisa 1 ngapa-ngapain tahun sih. 1 tahun 8 bulan Bang Den. Terus kemudian? Terus saya berusaha untuk melepas itu kan dengan cengkeraman gitu, terus saya dilepasin, terus saya langsung gendong anak Yaya, saya langsung turun ke lantai bawah, di kamar saya langsung kunci. Menyelamatkan diri lah. Ya jadi bukti-bukti udah saya tinggal. Oke, terus Tapi saya kan nggak punya bukti ya Bang, dan cerita ke keluarga pun nggak ada yang percaya, mana buktinya gitu, jadi nggak kamu ada. sampein ke keluargamu, Iya, tapi mereka nggak percaya. nggak percaya karena kan saya nggak punya bukti. Ya tapi kan tetap aja ya, maksudnya minimal kan bagaimana ya? Ngerti ya Ren ya? Paham, paham. Jadi mereka nggak percaya sama sekali. Nggak percaya. Cuma agamamis, Bang. Suaminya itu udah terbentuk bahwa dia itu figur bapak yang baik, taat agama, nggak boleh telat sholat dan yang lain-lain. Jadi orang lebih percaya ke dia. Oh, karena kebungkus dengan itu ya? Betul. Kemana-mana tuh pakai Jikir ya. tasbih Tasbih. kita. Oh, jadi dia Iya. religiusnya tuh Ya, kuat. frame-nya gitu. udah Jadi nggak religius. masuk di akal nih omongannya si istri gitu kan? Iya. Terus kemudian? Terus kalau di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja itu dia menundukkan pandangan. Kalau sama perempuan baik-baik itu dia menunduk, dia nggak berani natap. Terus kalau disapa ya nunduk, terus gini nggak mau salaman gitu. Kalau kondisi kayak begitu kan, kamu akhirnya coba bicara sama orang tuamu nggak berhasil, akhirnya kamu ngapain? Pada saat itu kan saya posting ya Bang, bekas itunya kan, terus ditanyain sama namanya Bu Novi, Kamu posting di sosmed? tetangga saya. Beliau itu orang KPAID. Oh, oh, Mbak, saya antar yuk visum yuk. oh, oh. Dari situ tuh sebenarnya udah pengen Maju. pisah gitu loh Mbak, iya. Oh, oh. Tapi ditahan Sama sama keluarga, dari pihak kamu atau pihak dia? dari pihak keluarga saya. Iya, Karena ada anak ini. punya anaknya susah dari bayi tabung kan. Iya. Terus akhirnya kamu coba untuk bertahan. Mencoba untuk bertahan. Oke. Proses bertahannya bagaimana jadinya? Apa yang terjadi? Berantem. Makin Terus banyak ribut. Makin banyak ribut, terus ya terjadilah DRT itu. Akhirnya ada pemukulan. Dipukulin, dijembak gitu. Pukul tuh kayak gimana pukul? Ditendang, dipukul. Laki-laki pukul Iya, gimana ya? iya di sini dipukul. Pukul begini? Iya. Pukul Pukul asal terus gitu? terus di apa namanya? Kayak di Iya, cakar. cakar kayak gitu. Keributannya Ditempelin juga kepala. begitu. Iya. Keributannya biasanya persoalan masalah perselingkuhan berarti. Dari situ dia mainnya rapi. Saya nggak pernah nemuin bukti lagi dari situ. Oke. Jadi saya menunggu mencari bukti itu, saya nggak menemukan lagi setelah kejadian itu. Tapi dia tidak ada penjelasan mengenai bukti yang kamu temukan itu, dia nggak ada penjelasan. Enggak. Dia hanya Nggak ada orang yang percaya sama kamu gitu. Maksudnya? Nggak ada orang yang percaya sama kamu. Kamu kan nggak megang bukti. Dia ngomong gitu. Nggak akan ada yang percaya sama kamu. Kamu kan nggak megang bukti. Kemudian saya dengar, saya baca, akhirnya kamu kena penyakit. Terus kemudian si Yaya itu akhirnya, maaf ya, ini agak boleh nggak ya gue ngomongnya? Itunya apa, kemungkinan itu sampai berubah arah gitu katanya. Pelebaran. Sampai Jarum jam 4. iya ke arah jam 4 gitu. Gimana sih maksudnya? Saya cerita jadi berantemnya itu semenjak kejadian itu dia sering nggak pulang ke rumah Bang Den. Nggak pulang ke rumah, terus mulai akses tabungan-tabungan saya tuh mulai diambilin, dikuras. Dulu kan sempat jual rumah pertama itu sebagian untuk program bayi tabung, kan masih ada sebagian lagi itu saya bilang buat pendidikan Catway aja, sama uang yang sudah saya kumpulin sekitar 488 juta. Dari tabungan. Tabungan tuh belum sama yang sisa penjualan rumah pertama juga Bang Den. Effortnya sebegitu kan, Iya, kan ditabung mahal iya, kan. saya bilang kumpulin aja lah buat sekolah anak gitu. Terus diambilin tuh Bang Den, mulai diambilin, dihabisin. Dia pakai buat apa? Nggak tahu, tapi dia itu memfitnah saya. Maksudnya? Kalau saya tuh hidupnya hedon, terus uang itu saya ngabisin.
Dia minta uang ke ibu saya, katanya buat beliin mobil saya kurang, terus dia minta. Terus buat kuliah saya lagi, saya kan pengen kuliah lagi Bang Den. Terus dikasih sama ibu saya, terus ibu saya nanyain, kok nggak kuliah lagi, Silvi kok nggak kuliah lagi, terus mobilnya mana, nggak tahu tuh, udah saya kasihin Silvi, uangnya buat apa, buat foya-foya, nggak dibuat kuliah, nggak dibuat, padahal saya tidak tahu menahu soal uang itu. Oh, jadi dia membuat sebuah narasi ke keluargamu atau orang sekitarmu bahwa kamu itu hedon bermasalah, Bermasalah. makanya uangnya tuh pada habis gitu. Iya. Oh, oke. Terus kemudian Padahal justru malah uang saya juga dihabisin dia juga Bang Den. Terus cuma kamu nggak punya bukti nih dipakai buat apa? nggak tahu Bang Den. Gitu. Tapi kayak materi kan saya udah feeling ini arahnya kalau pernikahan perselingkuhan tuh pasti endingnya adalah perceraian. Tapi saya nunggu kapan dia melepaskan saya itu. Jadi saya buat si kwitansi kayak nanti kalau perceraian balikin, saya bilang gitu. Oh, ada kwitansi uang-uang yang diambil dari tabunganmu. Iya, ada. Oke. Terus Pas dia ketahuan selingkuh itu kan di 2021 itu saya punya bukti foto tuh, maaf Bang Den, di alat maaf saya bilang ini agak sensitif nanti aku ya. sensor kok. Di alat saya tuh muncul kayak kutil kecil gitu, satu gitu. Iya. Itu kan tanda infeksi HPV, Human Papilloma Virus ya, Oke. gitu. Tanda awal terinfeksi gitu, terus saya minta dong untuk cek gitu, tapi nggak dikasih akses. Jadi kamu nggak cek? Saya nggak cek, saya nggak bisa karena kan jangankan itu ya Bang Den, dia itu ngefitnah saya di depan keluarga itu setiap bulan tuh udah dikasih belasan juta loh, bonusan puluhan juta itu saya kasihin dia semua. Padahal kalau boleh jujur, 1 minggu tuh cuma 200.000 dan tuh dikasihnya tiap hari Senin, kadang setiap Senin jatah ngasih uang buat makan itu dia nggak pulang. Berarti dia manipulatif juga ya menurut kamu, dia sangat memainkan banyak hal gitu loh. Tunggu, aku potong dulu. Berarti setelah 6 bulan kamu tidak berhubungan setelah proses kelahiran, habis itu ada berhubungan? Ada, tapi jarang. Nah, berarti kamu menduga dari hasil hubungan kamu ada penyakit itu. Kamu menduga, cuma kamu nggak cek ke dokter. Saya mau cek cuma nggak dikasih akses. Iya, berarti sampai kapan akhirnya kamu bisa cek itu atau kamu nggak cek sama sekali? Cek di 2024 itu akhirnya dia sepakat mau melepaskan saya, mau bercerai. Oh lah. Setelah udah dihabisin semua Bang Den. Oke. Baru mau melepaskan saya tuh saya bilang itu ada informasi dari daerah, mesti dari kampung itu, dia udah nikah siri sama salah satu selingkuhan LC-nya dia. Dan itu saya nggak peduli, saya bilang saya nggak peduli, saya cuman kalau mau pisah, saya mau pisah baik-baik. Tolonglah uang saya itu kembalikan sebagian untuk tadinya mau minta tanggung jawab dia Bang Den untuk periksakan saya. Tapi dia nggak mau, dan itu kita udah pisah rumah tuh April. Juni dia buka akses lagi ke saya. Di 2024 ya? 2024 masih Bang Den. Saya minta diantar ke dokter Susan, dokter yang dulu program bayi tabung saya. Terus diantar itu di Bandung. Terus saya bilang ke dokternya, dok, selingkuh nih si Agus gitu. Saya mau dicek semuanya gitu. Sebelum cerai secara negara, saya mau dicek semua gitu. Terus dokternya menjelaskan ini nggak bisa pakai asuransi dan biayanya segini-segini. Oke. Dan pada saat itu saya sedang head, jadi dokter Susan bilang minggu depan ya gitu. Tapi dia nggak mau bayar. Dia nggak mau bayar? Nggak mau bayar, sedangkan saya udah nggak punya akses pegangan keuangan ya Bang Den. Pada saat itu kan saya benar-benar nggak kerja, dan saya tuh sempat dapat kerjaan pada saat 2022 sama 2023. Itu pun nggak dibolehin. Padahal untuk dapat kerjaan itu tuh saya berjuang, kan anak saya dari dia selingkuh itu saya juga benar-benar konsen ngurusin anak saya keluar masuk rumah sakit Bang Den. Ya. Sampai 11 kali lah. Kenapa anak si Yaya keluar masuk rumah sakit? Pernah didiagnosa itu kena Helicobacter pylori. Apa itu? Jadi lambungnya itu terpapar sama Helicobacter itu, pylori itu, bakteri itu. Jadi memang jadi sensitif gitu Bang Den lambungnya. Oke.
Nah itu kan kalau nggak tuntas kan pada saat itu bisa kena kanker lambung. Iya, makanya perlu intens kan. Intens seperti itu. Jadi pas masa-masa bertahan itu juga saya diuji dengan anak saya keluar masuk rumah sakit. Nah, setelah itu akhirnya kan kalian putuskan berpisah. Tapi proses kamu ngecek itu akhirnya terjadi nggak? Terjadi. Oke, setelah itu terjadi, pakai biaya siapa? Saya ngejar dia lagi tuh. Di Juni tuh sempat ketemu lagi sama dia. Juni 2024. Sempat ketemu berarti udah, Mediasi. maksudnya udah pisah rumah? Sudah pisah rumah tuh dari April. Oke. Kan Juni itu terus ada mediasi dari tetangga sama atasan dia. Saya bilang, tolonglah, saya ini kan nggak kerja nih. Terus anak sekolah. Tadinya tuh sekolah di Al-Azhar, Bang Den. Terus tiba-tiba kaget dong, anaknya sekolah di biasa tuh kan karena udah nggak ada biaya gitu kan, Bang Den. Terus kembaliin lah sebagian uang saya yang kamu bawa. Terus kalau kamu nggak mau periksain saya, ya kembaliin uang saya buat saya periksa. Tanda tangan dia mau kembalikan, tapi nggak dikembalikan. Oke. Terus Agustus saya dapat kerja. Oh, dari uang kerjaan itu? Dari uang kerja itu di Januari itu saya cek semuanya dan bisa dibilang sudah terlambat sih, Bang Den. Kenapa sudah terlambat? Kalau untuk infeksi IMS sifilisnya itu, jadi VDRL-nya tuh non-reaktif. Jadi dulu pernah terpapar, tapi sudah maksudnya tidak menularkan gitu loh, Bang Den. Udah sembuh atau? Dan TPHA-nya tuh kecil, 1/80. Jadi itu tanda kayak awal tuh saya kan nggak ada kontak hubungan badan lagi. Jadi itu bisa dikategorikan tuh masih awal banget, masih aman gitu, Bang Den. Oke, jadi kurang kuat lah itu sebagai barang bukti juga gitu. Sudah kuat sih, Bang Den. Sudah kuat, cuman itu kejadiannya udah lama, jadi agak telat pemeriksaannya. Pemeriksaannya. Gitu. Tapi memang ada paparan. Ada paparan, tapi dari dokter juga diagnosanya ini terpaparnya sudah lama gitu. Makanya dia sudah non-reaktif itu kan VDRL-nya. Oke. Terus kamu ada hal lain lagi yang terpapar nggak? Ada, Bang Den. Apa itu? Ini yang bikin saya sedih banget dan hancur banget ya sebagai seorang perempuan itu. Yang tadi saya cerita ada kutil kelamin itu, HPV itu, dia udah terlambat. Udah grade-nya tuh udah naik jadi 3, jadi CIN 1. Maksudnya saya kurang paham. CIN 1 tuh dia udah ada displasia ringan, jadi di mulut rahimnya itu sudah ada sel abnormalnya. Jadi kayak ibaratnya tuh sel calon kanker gitu. Tapi dia masih belum berubah jadi kanker. Paling cepat itu 4 tahun. Kalau dalam kondisi yang stres berat, dia bisa naik jadi CIN 2 atau CIN 3 itu dia udah karsinoma. Karsinoma itu cancer. Rahim? Ya, kanker mulut rahim atau kanker serviks. Berarti dia adalah calon kanker rahim? Iya, calon kanker rahim. Selnya itu sudah ada di mulut rahim. Tapi sekarang nggak terjadi kan? Itu jadi tergantung kondisi pasien sih, Bang Den. Tapi belum sampai ke sana kan? Belum sampai cancer, belum. Cuman calonnya, selnya normalnya tetap ada di itu situ? sudah ada, masih ada di situ. Tidak bisa hilang? Nggak bisa. Terus kapan kamu mulai mengetahui Yaya mengalami kondisi? Jadi pada tanggal 17 Desember 2024. Oh, di 2024 itu. Dia datang ke rumah. Butuh tanda tangan saya untuk restrukturisasi rumah. Kan rumah yang kedua itu kan rencananya mau dijual, Bang Den. Jadi minta keringanan banget cicilan kan sampai terjual. Terus dia nawarin Yaya mandi. Maksudnya gimana itu nawarin Kayak, mandi? Dede dimandiin papa ya gitu. Yaya umur berapa berarti waktu itu? 5 tahun. Oke. Dibuka bajunya sama pengasuhnya, terus dibawa sama si Agus ke kamar mandi. Oh, ada pengasuh? Ada. Di kamar mandi bawah. Oke. Bawah, terus habis mandi tuh anak sempat nangis terus perih gitu. Mama, saya kan selalu mengajarkan alat kelamin itu dia jadi udah bisa menyebutkan jelas. Mama, Dede perih terus, tapi saya tanyain kenapa. Tidak dijawab. Jadi hanya cuman Mama, Dede perih sambil nangis, Bang. Dia nggak mengerti mungkin.
Dia nggak mengerti apa yang terjadi kali. Ada ancaman. Oh, ada ancaman. Iya. Kamu tahu dari mana ada ancaman? Akhirnya disampaikan juga itu Bang Den. Dan memang udah diperiksa juga ya di Udah diperiksa? Sudah diperiksa dan itu tapi baru mau mengakui itu kan pelan-pelan saya tanya, saya bawa ke psikolog, di psikolog juga di ruang sesi itu dia nggak mau jawab. Si Yaya Iya, belum ya, jawab. saya curiga karena dari kejadian itu tuh jam 1 siang sampai sama jam 6 tuh pipis saya yang nemenin tuh dia perih. Pas waktu pipis tuh mama, Vina, Dedek perih dan dia nangis pada saat buang air kecil. Terus keesokan harinya juga pengasuhnya cerita pada saat, Bu, ini kenapa ya si Yaya? Saya tuh nggak megang keperluan dia, cuma saya siram pakai air dan itu udah pelan-pelan tapi dia nangis Bu, gitu perih, nangis jerit-jerit itu. Kegesek celana dalam tuh juga Sakit. dia sakit. Terus dia bilang, ini ada yang aneh dan kita udah curiga ke arah sana karena si pengasuh ini kan punya cucu seumuran Yaya, perempuan juga. Tuh nggak apa-apa dan kata si pengasuh tuh kalau saya bersihin bagian belakang itu ketika pupuk dia nggak kenapa-napa gitu, hanya bagian depan aja dia yang sakit. Setelah itu kamu apa itu? Periksa kamu atau gimana itu? Saya pelan-pelan saya waktu itu cari pendamping ya dari KPID Karawang, Bu Novi itu. Lalu saya bilang, Bu, mungkin gak sih ayah kandung nyabut anaknya gitu? Ya mungkin aja, tapi kan kita punya anaknya bayi tabung dan kondisi medis itu yang bener-bener nggak bisa punya anak secara normal itu si Agusnya, Bang Den. Dia spermanya nggak bagus. Nggak bagus, jadi dan hormon androgennya juga bermasalah. Dia sperma normalnya tuh hanya 2%. Paham. Mungkin nggak ya? Jadi kan begitu ya. Kok nggak masuk di akal Ya, gitu mungkin nggak ini gitu. Terus Bu Novi, saya banyak nanganin kasus pencabulan anak ya mungkin aja. Tapi bayi tabung. Bayi tabung, saya konseling di psikolog. Saya paham. Iya. Nggak masuk di akal, bro. Maksudnya bayi tabung itu kan secara emosional untuk bisa punya anak itu susah. Iya. Dan biayanya, waktunya, dan itu nggak langsung berhasil kan? Ya untungnya kamu Sekali. berhasil setelah 4 tahun ya, betul ya? 5 tahun. 5 tahun, berarti selama 5 tahun itu kosong ya? Nggak Kosong. pernah hamil sama Tidak sekali ya? pernah hamil sama sekali. Oke, berarti tidak pernah keguguran atau dikuret itu nggak pernah. Tidak pernah. Akhirnya dapet nih anak yang istilahnya netizen bilang anak ngahal nih. Ya nggak masuk di akal, memang benar. Dianya jadi secara psikologis mungkin nggak gitu. Terus jawabannya Bingung sama diri sendiri jadinya kan Bang ini, tapi tanda-tandanya mengarah ke sana. Lalu pas konseling di psikolog itu saya tanya, kalau ngelihat dari riwayat ibu yang sudah, tadi saya lupa cerita ya Bang Den, saya tuh depresi itu dari 2021, Iya. depresi berat. Iya. Itu suami ibu tuh ada ke arah narcissistic personality disorder atau NPD. NPD. Jadi NPD itu bisa melakukan apa saja. Oh, dari sisi psikologinya dibilang seperti Iya. itu. Gue ngerti sih NPD bisa ngelakuin, tapi kan, aduh gimana ya? Yang nonton ngerti kan maksud gue ya? Ya binatang, maksudnya hanya binatang yang bisa ke sana gitu loh, ibaratnya gitu. Kan ini bayi tabung, ini anak lu susah mau punya anak. Ini kebahagiaan lu, ini harta lu, ibaratnya everything you. Gitu. Terus akhirnya terungkapnya memang anak si Yaya itu di ruang itu nggak mau cerita, terus pas tidur apa pagi gitu juga nggak mau ngomong. Tiba-tiba pas saya pulang dari rumah sakit, Iya. saya masih di mobil Bang Den. Iya. Baru parkir depan rumah, dia lagi main, tiba-tiba lari ke arah saya. Terus entah kenapa saya video aja diem-diem, terus saya nanya, Dede, katanya mama boleh nanya nggak? Boleh, katanya. Kenapa sih waktu dimandiin sama Papa Agus dan ditemenin pipis tuh Dede sering nangis, bilang peri-peri, nanya. Akhirnya mengungkapkan di situ. Dia bilang apa? Dede dimainin. Dia bilangnya dimainin. Dimainin siapa? Agus. Dimainin gimana? Dicolok, terus Dicolok. dimasukin pakai jari telunjuk. Dia bilang, jari telunjuk yang mana? Tangan kanan. Dia masih ingat itu. Ya, masih ingat. Berapa kali? Saya tanya, 1 kali. Sudah, itu pengakuan di saya, itu saja pada saat itu. Oke. Lanjut. Setelah itu saya, Bu Novi yang pendamping itu, Bu, video saya kirim ke beliau,
anak udah ngakuin nih, cari kuasa hukum. Yang pertama pada saat itu, terus ini beneran nggak Mbak nyakulin, nanti kamu bisa dituntut pencemaran nama baik loh gitu. Ini udah ada pengakuan anak gitu kan, makanya dari tanggal 5 itu ada waktu itu sampai akhirnya kuasa hukum saya yang pertama itu berani itu. Belum Mas Randy ya? Belum ketemu sama Bang Randy. Itu tuh tanggal 12 Februari itu baru kita laporan. 2025. 2025. Oh, berarti kamu akhirnya membuat laporan pertama kali di 12 itu yang Februari 2025. 2025. Pengakuan di tanggal 5 Februari 2025. Oke. Bawa visum dulu nggak si anak? Tidak. Jadi pada saat lapor itu malamnya langsung divisum. Oh, Di BAP diarahkan. dulu. Diarahkan langsung dari polisi untuk divisum, visum. Gitu. Oke, jadi visumnya juga sudah ada. Sudah ada. Hasil visumnya apa? Itu penyidik nyampaikan ke kuasa hukum yang sebelumnya itu betul ada pelebaran di alat kemaluan anak searah jarum jam angka 4. Tunggu, bro. Maaf ya. Angka 4. Kok jadi dia gesernya itu ke kanan pelebarannya, Bang. Ya, kalau anak yang belum tersentuh apa-apa itu kan harusnya kemaluannya utuh, bulat ya, Bang. Iya, posisinya tegak lurus kan? Dan dia tuh Sepertiga berarti. Kurang lebih toh? Iya. Iya. Kalau logika kita udah kemana-mana ya. Kacau gitu, kacau. Di pengakuan saya kan tadi jari ya, dimasukin Iya, jari pengakuannya itu. Yaya begitu kan? Dan waktu saat saya laporkan juga saya keterangannya juga itu dimasukin jari telunjuk tangan kanan. Pada saat BAP dan penyelidikan, Bang Denny, itu Benda tumpul ya. ditemukan hal yang tidak diungkapkan ke saya dan diungkapkannya ke penyidik. Ke penyidik. Penyidik. Oleh pihak medis. Bukan, kepolisian. Kepolisian menemukan Pada saat biasanya di BAP diperiksa gitu, anak dimintai keterangan itu berani mengungkapkan bahwa yang dicolok pakai jari telunjuk tangan kanan itu adalah kejadian yang kedua kali. Yang pertama kali di sekitar Agustus 2024, hari Sabtu, cuman anak kan belum mengerti tanggalnya ya Bang. Iya, dia nggak paham lah. Dia nggak paham aja, cuman taunya hari Sabtu karena pada saat itu kan nggak ada mama di rumah. Jauh dari kejadian yang kamu cerita yang tadi kan ya, yang dia dimandiin ya. 17 Desember 2024. Jauh tuh. Iya, jauh. Sebentar ya Bang. Nggak apa-apa. Dada saya sesek. Iya, saya paham. Di situ saya shock ketika ditemukan bahwa jadi kan disabunin nih Bang Den sama si Agus. Terus tiba-tiba si Yaya lihat si Agus dia masih pakai baju Agusnya. Kalau Yaya kan udah disabunin, celananya pas sama celananya Agus. Terus Yaya digendong. Digesek-gesek, posisinya dia digendong. Jadi kalau si Agus itu menggesek-gesek ya, posisinya digendong. Tidak sampai dilakukan penetrasi, cuman dia gesek-gesek aja di situ. Digesek-gesek. Karena hasil visumnya tuh alhamdulillahnya selaput darahnya masih utuh. Hanya pelebaran di bagian tadi searah jarum jam angka 4. Dan informasi itu didapatkan dari keterangan Yaya? Iya. Yang dilakukan oleh pihak polisi dan penyidik? Iya, yang menemukan adalah pihak penyidik. Nah, Yaya sendiri trauma nggak dengan kondisi ini? Traumanya tuh terakhir yang di 17 Desember itu. Iya. Setelah si Agus pulang tuh bilang. Karena ada sakit itu. Mama, kalau ada, kan biasanya manggil papa. Kalau ada Agus, tiba-tiba memanggilnya Agus. Iya. Kalau ada Agus ke rumah, dia kan Dedek, biasa dipanggilnya Dedek, nggak mau nemuin. Mau di atas aja nggak mau nemuin. Oke, kita potong dikit ke kuasa hukum dulu. Bang Ren, lu kan, gue pernah lihat lu menangani beberapa kasus artis ya? Ya. Ini kan kasus bukan kasus artis ya? Dan ini kasus pro bono ya, betul ya?
Kenapa lu tiba-tiba jump in? Tadi gue denger kan udah ada pengacara sebelumnya. Ya, jadi pada intinya ya, Bang Den, memang kan kalau seperti di sosial media, kita memang sudah sedikit dikenal tentang pelindung perempuan dan anak. Jadi ketika ada masalah perempuan, Ya. kekerasan atau apapun, mereka udah menghubungi kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi Mbak Sylvie sudah menghubungi kami itu di September 2025. Ya, Oh, kurang jadi lebih ya. dari Mbak Sylvie yang ngubungin ya? Iya, September 2025, kondisinya belum cocok kita untuk ketemu, ditambah lebaran segala macamnya, akhirnya baru ketemu di hari Sabtu kemarin. Oh, baru nih. Baru tanggal 4 atau tanggal 3. Tanggal 4 atau tanggal 3 di bulan April. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sehingga menceritakan kondisinya seperti apa, Seperti tadi nih. seperti tadi diceritakan. Oke. Gitu. Jadi balik lagi saya sampaikan Bang Den, artinya untuk kondisi sekarang kita berhadapan dengan hukum, pilihan hanya 2. Dan mungkin itu udah jadi konsumsi publik ya. Kalau nggak no money no justice, no viral no justice. Kalau gue lihat kan pelaporannya udah cukup lama nih, 1,5 tahun nih. Iya. Ya hampir 1,5 tahun lah 1 ya. tahun 2 bulan. Iya. Lu waktu memeriksa laporannya kondisinya kayak gimana tuh laporan? Oke. Jadi untuk sejauh ini kan kita memang belum ke Polres ya, karena selang masih 2 hari Ini ya. lokasi pelaporan di mana? Karawang, Polres Karawang. Polres Karawang ya? Yap. Oke. Polres Karawang. Artinya kita belum ada ke sana. Oh, lu belum ada ke sana? Belum ada. Tapi setelah kemarin ter-up di media, udah dihubungin oleh penyidik, Oke. korban, gitu ya. Korban dihubungi. Ibu Korban Sylvie. udah dihubungi. Kalau ditanya, Bang Ded, ini seperti apa? Kalau ditanya janggal, pasti janggal. Karena kenapa? Ini kan statusnya itu masih penyelidikan. Penyelidikan artinya belum ditemukan ada dugaan tindak pidana atau enggak. Ya. Sedangkan dari hasil BAP, keterangan saksi udah ada. Kemudian keterangan ahli dan bahkan surat pun sudah menunjukkan ada dugaan KDRT dan juga dugaan pencabulan. Ya. Artinya 2 alat bukti ini sudah cukup untuk dinaikkan gelar perkara. Bahkan lebih 3 kan? Iya, untuk menemukan ini dugaan tindak pidana atau Udah enggak. bisa gelar perkara. Bang? Harusnya, supaya bisa naik sidik. Betul. Tinggal penetapan tersangka. Betul. Ini belum dilakukan sudah 1 tahun 2 bulan. Gelar perkara belum? Belum. Makanya belum ada tingkat kepenyidikan. Kok bisa ya? Nah, ini yang kita pertanyakan. Dan kemudian dari informasi dari korban atau dari Bu Sylvie juga menyampaikan bahwa di follow up terus ke penyidik. Cuman akhirnya penyidik ngerasa bahwa jadi merasa terganggu. Jangan WhatsApp saya lagi gitu. Sampai Jadi akhirnya terbebani. lost. Ya, jadi lost. Sampai kita ketemu. Oke. Ini gue ngelihatnya tetap 2 arah ya. Ya. Apakah ada kendala di penyidikan atau memang ada yang tidak beres dengan prosesnya? Ya. Kita kan ngelihatnya tetap 2 arah. Ya. Nah, kalau dari lu sendiri sejauh ini kan berarti masih baru ya? Betul, Lu masih belum baru bisa banget. terlalu banyak berstatement atau memberikan analisa lu tentang Ya. proses hukum yang terjadi sekarang ini? Atau lu udah ada kesimpulan? Kalau kesimpulan belum, hanya saja gini, Bang Ded. Untuk kita kan udah ngebaca hasil visumnya seperti apa. Psikiatriumnya udah kita lihat Ya. bahwa ada ke arah KDRT psikis karena 2 laporan. Ya. Satu KDRT psikis, satu lagi yang pencabulan. Ya. Yang kedua, untuk perihal visum ke anak kan Ya. udah jelas gitu loh. Ya. Nah, ini kan udah bisa untuk dinaikin gelarnya. Dia Perkara nanti naik sidak atau enggak, kita udah dapat nih. ya paling nggak gelar dulu. Gelar dulu gitu. Ini sejauh ini belum ada gitu. Dan lu merasa apa nih? Apakah ada intervensi kah atau memang dari pihak penyidikan yang merasa bukti-buktinya kurang? Kalau dari saya pribadi, mungkin saya nggak akan mengasumsi ke sana, Bang Ded. Cuman yang saya lihat adalah ada hal yang perlu kita lakukan supaya dapat atensi. Kurang lebih itu. Oh, lu berusaha dengan cara lain lah. Betul, dengan cara lain. Oke. Yang tadi yang saya sampaikan. Atensi publik ini semoga bisa ngedorong Betul. supaya pihak penyidik itu bisa segera menggelar perkara. Bisa segera menggelar perkara. Itu dulu deh. Betul. Kan belum tahu juga nih tersangka atau tidak kan gitu. Betul. Oh, berarti status daripada Bapak Agus ini sekarang posisinya tidak ada status tersangka sama sekali juga ya? Tidak ada, dan bahkan kan kasus ini belum tentu tindak pidana karena belum digelar. Iya, Gitu belum kan? jelas lah. Belum jelas. Oh, masih jauh. Paham. Iya. Aku mau ngobrol dikit sama Yaya. Supaya Yaya juga, maksudnya, masyarakat juga bisa dengar langsung dari orang anak yang mengalami. Makanya kita topeng. Yaya duduk, nak. Jadi, Bu Sil, si Yaya ini, dia tahu semua cerita nih atau tidak semua cerita dia tahu?
sebetulnya tahu ya Bang, kan di rumah kami bertiga gitu kalau ya dari kekerasan semua apa Mau itu nggak mau udah jadi tahu gitu. tahu gitu. Kamu menyayangkan nggak sampai akhirnya ya harus tahu semua? Iya, karena jujur pada saat kalau saya habis di KRT-in si Agus itu Bang Den, Iya. dia yang peluk saya Hmm. kayak Mama nggak apa-apa ya, ada Dedek gitu. Aduh. Ya ya. Ya umur berapa tadi? 6. 6 tahun. Ya tahu emang kalau ibu sama bapak sekarang sudah pisah. Tahu? Tahu dari mana? Ibu. Dari ibu. Ibu cerita ya. Oh, Yaya nggak sedih ibu sama bapak berpisah? Nggak sedih. Kenapa Yaya nggak sedih? Apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu pernah dijahatin sama dia panggilnya ayah atau bapak? Agus. Agus ya. Agus ya. Kamu pernah dijahatin sama Agus? Dijahatin apa? Tangannya aku dimasukin ke bagian Dede. Kamu melawan nggak? Kenapa nggak melawan? Diancam. Oh, diancam. Diancamnya bilang apa si Agusnya? Kalau Dede bilang mama di Kamu takut mama di... Kalau mama sampai udah nggak ada, Dedek gimana? Sedih ya. Dedek tahu nggak kalau Agus itu papanya Dedek? Tahu. Dulu sayang nggak sama Agus? Dulu nggak sayang? Dari Dedek masih kecil nggak sayang? gak suka. Nggak suka apanya? Agus. Gak suka. Agus suka jahat sama ibu juga nggak? Suka. Dedek pernah lihat Agus mukul ibu? Oke. Apanya yang dipukul ibu? Oh, pipinya ya. Dedek suka sedih nggak kalau ngelihat ibu? Apa yang Dedek sedihkan? Iya sayang. Pengen bilang apa sama Mama? Apa bilang apa? Aku sayang. Oh, aku sayang Mama. Mama juga sayang Dedek. Oke. Jadi segalanya buat Mama. It's okay. Dedek udah ngomong sama mama? Dedek kalau gede mau jadi apa? Dokter. Dokter. Kenapa Dedek mau jadi dokter? Suka banget. Suka apa? Sorry? Suka banget. Suaranya dikencengin boleh? Suka banget gitu. Oh, Dedek suka banget. Gara-gara apa Dedek mau jadi dokter? Gara-gara nonton atau gara-gara lihat orang? Pengen jadi dokter sendiri. Pengen jadi dokter Sendiri. sendiri. Berarti Dedek harus sekolahnya rajin ya? Oke. Dedek masih ngerasa ketakutan nggak sekarang? Enggak. Kalau ada Agus, Dedek takut ya? Oke. Dedek maunya Agus di penjara atau tidak ada lagi dalam hidup Dedek? Di penjara. Di penjara. Dedek tahu apa itu penjara? Penjara itu dia artinya ditaruh di dalam satu ruangan, terus dia nggak bisa kemana-mana lagi, Dek. Dia di situ terus sampai hukumannya selesai. Dedek mau itu? Berapa lama Dedek maunya Agus di penjara? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun.
Atau lebih dari 10 tahun? Dede maunya berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun. Jadi Dede udah gak mau ketemu Agus lagi ya? Selamanya? Sampai Dede besar? Nggak usah ya? Nggak suka Agus. Oke. Kalau Bu Silvi sendiri, kalau Agus lihat video ini, kamu pengen ngomong apa ke beliau? Keluarin aja emosinya juga nggak apa-apa sih. Kata-katanya semua udah kayak udah saking sakitnya ya Bang. Udah kamu pas Bang berantem Den. tuh udah keluar semua ya? Udah banyak air mata yang gua udah rasa sakitnya udah numpuk-numpuk gitu. Jadi kayak saya tuh sebenarnya tipe yang kalau anak saya nggak dicebulin Bang Den, walaupun kemarin saya udah IMS dipilih sama HPV prakanker serviks itu, mungkin saya masih bisa maafin dia kalau dia minta maaf. Tapi pada sampai saat ini pun dia tidak pernah mengucap permintaan maaf pada saya. Oh, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dan Menghilang. terakhir itu sebelum pisah rumah tuh dia gunting-gunting rambut saya. Dia cak-cak rambut saya, dia gunting-gunting. Dia gunting-gunting rambutmu? Iya. Dia gunting-gunting acak-acakan gitu. Sampai dirapiin sama tetangga ya, lihat kondisi saya terus datang. Terus mungkin takut kalau saya bunuh diri ya Bang, dan terus tetangga saya dirapiin gitu. Saya cuma diem aja, itu saya nggak video nggak apa, karena saya pengennya pada saat itu kan belum bulin ya Bang, dan Kamu belum tahu kan? belum, memang pada saat itu memang belum ya? April Iya, tuh sorry. belum. Saya kayak saya cuma pengen cerai gitu. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat itu pasti akan jatuh juga. Dan di Juni 2024 itu saya menemukan foto salah satu LC diposting sama dia di Telegram dia. Jadi dia kan selama ini menyembunyikan jejak tuh, kamu nggak bisa nemuin bukti perselingkuhan aku kan. Sama ini tuh kamu bilang aku selingkuh, nggak ada orang yang akan percaya sama kamu gitu. Tapi di Telegram itu kalau diposting itu kan baik profil maupun Iya. uploadan dia nggak akan hilang. Tapi kamu nggak nyangka ya? Maksudnya kejahatannya dia tuh sampai sejauh itu kamu nggak akan nyangka pasti. Saya nggak nyangkanya tuh Hari ini akan tiba tuh kamu nggak nyangka itu. Iya. Kamu kenal dia, kalau kamu mundur balik ke belakang gitu ya, apa alasan kamu nikah sama dia waktu itu? Hmm, Kamu bisa jawab nggak itu? agak sesek tapi boleh saya coba jawab. Sebetulnya kami dulu tuh kenal pas saya zaman SMA, tapi dia udah kuliah, udah kerja pada saat itu Bang Den. Terus pas saya kuliah tuh udah ada refleks-refleksnya. Udah ada? Udah ada. Tapi Apa yang ibu membuat kamu- ibu saya marah nggak ya kalau saya ngungkapin ini? Oh, ada dorongan dari orang Iya. tua ini yang kamu sulit untuk berkata tidak. Bolehnya sama ini. Jadi udah putus, bolehnya sama ini. Iya. Bolehnya nikah sama ini. Jadi dari saya SMA itu sampai sekarang itu Bang Den, saya nggak pernah punya hubungan sama laki-laki lain. Cuma sama Agus doang. Dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa karena ada satu sisi kamu tidak pengen orang tua kecewa. Dan sampai hari ini kamu juga nggak mau orang tuamu kecewa. Tapi itu malah yang membuat saya sampai terlambat menyelamatkan diri saya. Dan inilah yang terjadi. Iya. Ya moga-moga orang tuamu nonton dan refleksi. Maksudnya orang tua tidak selamanya benar dan tidak selamanya salah. Anak pun begitu ya. Maksudnya ini kan proses hidup itu belajar gitu. Sampai mati pun orang belajar gitu. Artinya semua hal ini orang tuamu udah ketahui ya berarti ya. Sudah ada nggak orang tuamu datang ke kamu ngobrol tentang semua masalah ini, udah ada belum? Terutama ini cucunya kan? Sudah sih. Sudah menyampaikan permintaan maaf ya dulu. Oh, alhamdulillah. Gitu. Dia sudah ada kesadaran dari dalam hatinya merasa bersalahnya ada. Iya. Pada Pak. awalnya itu juga nggak percaya gitu. Yang percaya sama saya tuh waktu itu cuma Bu Novi. Bu Novi ini yang tetanggamu ya? Iya, yang menemani saya sampai jadi saksi di KDRT Psikis, terus dia kan tahu saya tipe orang yang kayak legowo gitu loh, disakitin, ya udahlah. Cuma yang di titiknya itu yang nggak bisa saya toleran lagi ya anak saya dibully itu. Ya. Dan saran dari beliau, saran dari psikolog saya kan kayak udah nggak punya harapan hidup ya Bang Den pada saat itu. Kamu sempat mau bunuh diri nggak? Iya, sempat mau minum Baygon. Itu depan mata Baygon? Iya. Mau ledakin diri ke kereta juga. Oh, kamu mau lompat ke kereta gitu? Iya. Dari
Berat. Iya, sama Bu Novi. Udah di lokasi? Udah, sama Bu Novi ditelepon, Mbak pulang. Itu waktu didiagnosa IMS itu, saya kayak udah nggak ada harapan lagi. Kayak saya tuh bingung, seumur hidup saya, dari SMA ya, saya tuh berhubungan tuh sama satu laki-laki, dan berhubungan badan itu di pernikahan aja, dan cuma sama Agus. Kenapa saya sempat marah juga ke Tuhan. Kenapa saya dititipin penyakit ini? Salah saya apa? Gitu. Saya sempat marah ke Tuhan. Ya Tuhan, salah saya apa? Kenapa saya dikasih ini sedangkan saya tuh nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Ini perjalanan panjang kalian sampai akhirnya datang ke sini. Dan saya juga nggak sengaja bisa ngundang kalian. Saya cuma mau bilang terima kasih, kamu cukup sangat kuat luar biasa untuk lewatin ini. Karena nggak semua orang bisa tetap waras untuk bercerita ya. Semoga yang di luar sana tuh bisa ngambil energi dan kekuatan yang kamu bawa ke sini sama si Yaya. Supaya mereka tuh jangan hidup di dalam kegelapan itu terus. Karena untuk speak up itu takut, bro. Ya. Sehingga akhirnya wanita-wanita di Indonesia itu memang kalau aku bilang sangat butuh perlindungan khusus. Ya. Karena rawan sekali dan rentang sekali dengan masalah kayak begini. Betul. Gue tetap coba terus membantu. Walaupun gue biasanya, ini gue agak curhat dikit. Ya, there's no AdSense. Ya. Karena kita biasanya suka kena dolar kuning kan. Ya. Dan is okay anyway buat gue. Karena buat gue, apalah gunanya punya platform yang besar kalau tidak memberikan manfaat walaupun sedikit gitu kan. Gue kan bisa cari rezeki tempat lain gitu. Ada yang lu pengen sampaikan nggak? Mungkin kepada pihak penyidik atau Kapolresnya kali ya, ya minta tolong gitu. Semoga ini bisa dikawal, atensinya bisa dapat gitu. Ya. Mungkin sebelum ke penyidik ya, Bang Den ya, karena memang kami banyak berkecimpung tentang perempuan dan anak ya, Bang. Dan pada intinya mungkin yang boleh saya sampaikan bahwa sebagai perempuan, ibu-ibu mungkin di luar sana ya, prioritaskan mental kalian, gitu. Kadangkala mereka takut untuk menyelamatkan diri karena anak, takut kehilangan figur ayah. Tapi kadang mereka lupa bahwa mereka tidak sadar anak kehilangan figur seorang ibu karena mentalnya udah hancur. Jadi kami juga mencoba untuk hadir, Bang Den, bukan sebagai pengacara atau sebagai hakim, tapi sebagai pendengar. Karena kadang-kala mereka hanya butuh didengar bahwa mereka nggak sendiri. Sehingga kami membentuk Wanita Hebat Indonesia. Kurang lebih 350 orang di dalamnya. Tujuannya itu supaya nggak mendapatkan penghakiman. Jadi yang namanya KDRT bukan aib, tapi sebuah kejahatan yang harus kita perang. Dan buat semua mungkin untuk penyidik, semoga ya dengan hadirnya Bu Sylvie bisa memberikan atensi dan mendapatkan perlindungan buat korban. Dan juga sanksi yang tegas buat pelaku. Mungkin itu aja dari saya, Bang Den. Kita tolong juga sama Kapolres Karawang, Bapak AKBP Vicky Novian Ardiansyah. Ya kali-kali beliau atau istrinya nonton ya, bisa membantulah proses keadilan yang bisa didapatkan kasusnya 1 tahun 2 bulan, minimal bisa gelar perkara lah. Iya, harapannya gitu. Supaya hukum di Indonesia juga bisa menjadi cermin yang lebih kuat lagi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ya, walaupun kita tahu untuk proses itu perlu waktu yang panjang. Ada lagi nggak yang Bu Sylvie pengen sampaikan? Paling pesan buat perempuan di luar sana ya, Bang. Yang menemani kita sampai akhir, sampai nafas terakhir itu ya cuma diri kita sendiri. Jadi siapapun itu tidak berhak mencampuri hidup kalian ya. Maksudnya, jadi apapun itu, utamakan diri kalian sendiri. Terus selamatkanlah diri kalian sendiri. Dan saya sejujurnya berat ya Bang Randy, berat sekali. Tapi saya mencoba untuk bangkit. Saya coba kuliah lagi kemarin Bang. Saya transfer lagi, kuliah lagi. Dan alhamdulillah depresi saya tuh yang dari berat turun ke sedang, terus turun ke ringan gitu. Jadi carilah pelampiasan ya. Tapi yang baik gitu, yang positif gitu. Ketika kalian disakitin, jangan cari pelampiasan yang hal-hal negatif atau tambah merusak diri kalian. Tapi carilah yang hal yang positif gitu. Itu cara keluarnya. Cara keluar itu yang saya coba untuk mencari jalan keluar itu, saya coba
kejar pendidikan saya lagi, mimpi-mimpi saya yang dulu sempat dimatikan ya pada saat menikah itu. Saya coba bertahan. Bisa dibilang sekarang udah saking banyaknya rasa sakit ya Bang, dan jadi kayak udah mati rasa ya. Saya tuh kalau di depan banyak orang tuh nggak bisa nangis, dan kenapa sampai bisa depresi itu karena saya suka memendam. Saya nggak mau kayak orang tua saya sedih atau saya nggak mau gitu. Jadi saya pendem sampai akhirnya ya di titik itu kan meledak itu pas disakitin Agus itu. Bahkan udah sampai PTSD kan, post traumatic stress disorder yang udah trauma berat. Iya. Hebat juga ya, maksudnya kamu bisa sampai di sini aja menurut saya itu udah ada sinyal dari Tuhan yang dititipkan. Kalau enggak dia sebenarnya udah meninggal di tabrak kereta atau minum baygon lah istilahnya begitu, dan anak ini ya akan berjalan sendirian walaupun takdir tetap ada ya. Yaya nanti bakal nonton video ini pas udah gede. Iya. Nanti Yaya ngelihat diri Yaya sendiri di dalam video ini, gitu. Terus ngelihat ibu, gitu. Apa yang Yaya paling ingin lakukan nanti pas Yaya udah besar? Bahagiain ibu. Dengan cara apa? Yaya belum tahu. Belum tahu. Berarti nanti Yaya cari tahu caranya ya. Nanti Yaya pas nonton video ini ingetin nih kata-kataku. Berarti caranya adalah Yaya harus bisa melawan rasa takutnya Yaya dengan menjadi lebih pintar. Karena pintar itu membuat Yaya menjadi lebih kuat. Yaya tidak boleh kalah sama rasa takut, dan Yaya tidak boleh dimanipulasi dengan ketakutan dan traumanya Yaya. Oke? Itu caranya. Ya, semoga beruntung ya. Nanti kita ketemu lagi beberapa waktu kemudian. Oke ya? Tes dulu kita. Pinter ini anak. Ada sedikit menarik tadi Mas Den. Jadi waktu tadi abang tanya apa yang akan dilakukan, dia langsung pegang tangan ibunya. Artinya gak usah takut bu, akan ditemani sampai seumur hidup. Jadi anak ini bisa jadi penyemangat buat ibunya. Ya, mau temanin ibu sampai tua. Nanti kalau ibu udah lemah nggak bisa jalan, bagaimana ya? Ya bantu ya. Ntar nya ibu siapa yang bersihin? Ya yang bersihin. Oke, semoga kasus ini bisa dapat atensi di Kapolres Karawang, dan yang pasti ini sebuah tuduhan serius buat Bapak Agus Budi Prasetyono ya. Yang foto yang kita tampilkan ini bahwa Bapak kalau merasa bahwa ini tuduhan tidak berdasar dan Bapak difitnah, Bapak boleh datang ke podcast kami. Sebagai media kami siap untuk ya mengklarifikasi both side ya. Karena ini adalah bentuk daripada pertanggungjawaban kita sebagai media buat Bapak Agus Budi Prasetyono dimanapun Bapak berada. Silakan menghubungi kami kalau memang apa yang disampaikan oleh narasumber kami itu tidak benar. Terima kasih banyak.